Kristus bagi kita semua. Saya Hildegard Stefania dari kelas 11B akan membawakan renungan singkat dari kitab Kejadian 22 ayat 1-9 dengan tema kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat pendengar yang terkasih, menurut 2 Tawarik bab 3 ayat 1, Moria adalah tempat di kota Yerusalem yang sekarang menjadi tempat berdirinya Bait Allah. Ketika mendengar bacaan tadi, saya yakin bahwa kita hanya fokus pada jawaban Abraham karena sesuai dengan tema kepercayaan Abraham diuji. Kita tidak fokus pada perintah Allah yang terdengar begitu ngeri, yaitu menyuruh Abraham untuk membunuh. Coba bayangkan, bisakah seorang Allah menyuruh Abraham untuk membunuh, sedangkan Allah sendiri adalah pemberi kehidupan? Ketika kita berada dalam posisi Abraham, apakah yang akan kita lakukan? Akankah kita menolak perintah Allah, ataukah kita mengikuti perintah Allah? Dan ketika kita mendengar pertanyaan Ishak yang begitu polos, "Bapa, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sedangkan di sini sudah ada api dan kayu." Coba bayangkan bagaimana perasaan Abraham saat itu sebagai seorang ayah dan juga sebagai abdi Allah. Ia pasti bimbang dalam memilih. Akankah ia tetap mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang sangat ia kasihi, yang juga karunia dari Allah sendiri pada masa tuanya? Ataukah ia tetap memilih untuk tetap setia kepada Allah karena Allah adalah sumber hidupnya? 2 pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab oleh Abraham. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Abraham tetap memilih untuk setia kepada Allah dan mengorbankan putra yang sangat ia kasihi. Nah sahabat, di sini menjadi cukup jelas bahwa perhatian cerita ini terletak pada iman Abraham yang begitu besar, yaitu iman yang patut dicontohi dan diteladani oleh kita semua. Kita juga diperingatkan oleh Allah bahwa ia sangat membenci pembunuhan, dan ia akan menghukum setiap orang yang melakukan pembunuhan. Kita juga mendapat pengajaran iman yang begitu besar, yaitu kepercayaan Abraham yang menjadi teladan kepercayaan sejati. Pada akhirnya, pengorbanan Ishak ini diartikan sebagai perlambang sengsara Yesus, putra tunggal Allah. Nah sahabat, itu adalah iman, kepercayaan, serta kesetiaan Abraham. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudahkah kita mengimani Tuhan? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, serta perbuatan kita? Itu adalah hal yang patut kita refleksikan dalam diri kita masing-masing.
Demikianlah renungan singkat saya. Semoga renungan singkat ini dapat menambah inspirasi bagi sahabat agar tetap mempertahankan iman kita dalam keadaan